Ya, produk dalam konteks inovasi itu adalah sebetulnya dia sesuatu yang menghubungkan antara masalah di user atau di pasar. Nah, minimum viable product, ya. Apa itu minimum viable product? Nah, jadi kita pertama harus memahami dulu apa itu produk dalam konteks inovasi. Ya, produk dalam konteks inovasi itu adalah sebetulnya dia sesuatu yang menghubungkan antara masalah di user atau di pasar, di objek dengan solusi di innovatornya atau squadnya gitu. Jadi produk inilah yang menghubungkan antara para inovator di squad dengan objek ya, masyarakat atau market atau users yang masalahnya kita ingin selesaikan. Jadi produk ini di tengah ya. Kita harus memahami ini adalah penghubung antara pembeli solusi dan yang punya solusi. Jadi problem solver sama orang yang punya masalah gitu ya. Jadi ini solusi itu, produk itu adalah solusinya. Nah, karena itu kita harus melihat ya produk itu sebagai solusi dari masalah dan dia itu memberikan namanya value. Ya, value. Nah, value ini dalam konteks user itu mereka merasakannya sebagai benefit. Ya. Jadi kalau orang ingin mendapat sesuatu itu, maka bentuknya itu adalah buat mereka namanya benefit, yang diberikan oleh produk kita adalah value, ya. Atau bahasa lebih umumnya itu adalah solusi, gitu. Solusi itu untuk masalah. Putus ya. Ya, solusi itu untuk masalah, sedangkan value itu untuk benefit. Ya. Ini hujan ya, jadi wifi-nya on off. Sebentar. Ya. Jadi produk itu yang menghubungkan antara squad dengan user, solusi dengan masalahnya, dan value dengan benefit. Ini sisi market, sisi pengguna, ini sisi innovator ya. Nah, ini harus clear dulu. Jadi makanya sebuah squad itu dia istilahnya tujuan jangka pendeknya adalah bikin produk. Karena kalau dia nggak bikin produk, bagaimana dia berkomunikasi dengan target marketnya kan, yang ingin diselesaikan masalahnya gitu. Kalau dia nggak punya produk ya dia nggak ngasilin apa-apa. Itu hanya sebatas ini perkumpulan diskusi aja, yang mungkin hanya bahas, diskusi, berwacana gitu ya, tidak menghasilkan produk. Karena produk ini yang menghubungkan dengan pasar. Nah, dalam proses pengembangan produk, ini yang kita pelajari di Agile Workshop, itu memang prosesnya tidak satu kali ya. Squad itu harus punya mindset bahwa produk itu akan jadi dalam proses yang berulang-ulang ya, yang namanya iterasi. Dari yang sifatnya abstrak ke konkret gitu ya. Jadi mulai dari yang sifatnya abstrak ke konkret. Nah, sehingga proses pembuatan produk di squad itu mulailah dengan membuat produk abstrak. Produk abstrak itu apa? Produk mental. Jadi hasil diskusi ya, kemudian hasil brainstorming, coret-coret, itu nanti yang disebut dengan wireframe ya, itu adalah namanya produk yang abstrak. Namun dalam perjalanannya, karena squad itu bekerja terus-menerus, itu akan menuju ke yang konkret produknya ya. Nah, di antaranya bentuk konkret dari produk di fase design thinking itu adalah prototype. Jadi minimal tahapan pertama ketika squad bekerja itu pertama mulai berkolaborasi ya. Caranya gimana? Bukan rapat ya, tapi namanya LDJ ya, Lighting Decision Jam, pakai tools yang bottom up, kreatif, nanti menghasilkan beberapa ide yang high impact, low effort.
kemudian bikin prototipe-nya. Jadi prototipe ini adalah satu produk fase yang paling awal, karena dia semi abstrak dan semi konkret. Ya, sampai akhirnya kemudian terus dikembangkan sampai akhirnya jadi produk jadi. Ya. Nah, fase pertama bahkan ini sebelum prototipe ya, itu adalah namanya wireframe. Jadi ini adalah produk tapi ini belum minimum viable. Ya, viable tuh sebetulnya bisa diterjemahkan sudah konkret gitu ya. Ini produk wireframe ini tapi belum viable ke usernya karena user belum bisa pakai ini kan. Misalkan kita mau nyelesain masalah sosial, terus kita bawa kertas coret-coret kayak gini. Pak, Bu, masalah Anda akan kami selesaikan pakai kayak gini. Dia bilang, apa ini coret-coretan gitu. Nah, maka ini produk tapi belum viable, namanya wireframe. Tapi nggak apa-apa, tahapan awal setiap squad itu harus punya minimal ya, arah menuju produknya itu coret-coret dalam bentuk wireframe kayak gini ya. Gambar teknik ataupun flowchart ataupun coret-coret yang bermakna lah, yang prosesnya tuh kelihatan dari sini ke sini, dari sini ke sini, kalau ini di klik ini maka ke sini, kalau ini enggak, dan seterusnya. Ya, nah intinya adalah produk itu harus menyelesaikan tadi masalah ya, masalah produk ya. Produk itu menyelesaikan fitur-fiturnya, memberikan value tadi yang benefit tadi itu ya. Jadi setiap fitur itu kan kalau dalam produk jasa itu kayak layanan gitu. Ya, misalkan layanan pesan antar, layanan antar jemput, layanan apapun itu adalah fitur dan masing-masing itu memberikan value, manfaat untuk si konsumennya ya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, tahapan yang lebih konkret lagi tadi kan abstrak ya wireframe itu. Nah, ini lebih mulai agak konkret namanya prototype. Jadi gambarnya tuh udah makin jelas, nggak ada coret-coret gitu ya, udah makin rapi. Kemudian flow-nya jelas dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu namanya prototype. Tapi ini belum viable, belum bisa dipakai oleh user. Ya. Nah, di level berikutnya prototype itu yang lebih rapi lagi adalah namanya UX design, user experience. Ya, user experience design. Jadi prototype tadi itu diterjemahkan ke dalam grafis yang lebih rapi. Kemudian misalkan di sini menu-menunya itu juga jelas, kemudian di situ kalau diklik ini ada apa, ketika diklik ini ada apa, ini namanya UX design. Tapi ini juga belum bisa dipakai oleh user karena ini masih dalam bentuk desain. Nah, ketika dia ya produk ini menjadi sesuatu yang bisa dipakai ketika diklik itu berfungsi, dia memasukkan emailnya, handphone, kemudian registrasi masuk, itu sudah berfungsi ke level user dan user merasa jadi gampang ya sekarang pesan ojek kok gampang gini sih. Itulah yang namanya MPV ketika dia sudah go live. Jadi ketika sudah UX design ya itu sudah berfungsi, itu tuh ada mesin di belakang namanya back end gitu ya yang mengatur logiknya, dan di front end itu antar muka yang bisa diklik sini maka kemana. Ketika itu sudah di launch dan konsumen atau user sudah bisa menggunakan, maka itulah yang disebut dengan minimum viable product ya, minimum viable product atau MV ya, P ya, MPV ya, jadi minimum viable product. Jadi begitu orientasi setiap squad tuh harus targetnya adalah meluncurkan MVP, minimum viable product. Karena sebelum itu ada ya berarti ini hanya perkumpulan diskusi saja, perkumpulan wacana. Belum ada sesuatu yang bisa diinteraksikan dengan usernya.